Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali pada malam hari ini melanjutkan kajian bahasa Arab menggunakan metode al-Ikri. Belajar bahasa Arab semudah berpikir. Level yang kedua bertajuk kajian I'rabul Quran. Belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Malam hari ini merupakan pertemuan yang ke-50. Kita akan bahas ayat yang pertama dari surat Al-Fil dan kaidah ke-50 tentang huruf illah. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita awali dengan murojaah terlebih dahulu materi aktivitas level yang pertama. Kita akan membaca pada bagian surat-surat pendek dan artinya. Bagian yang pertama dari surat Al-Asr sampai surat An-Nasr pada halaman 23. Halaman 23. Kita baca bersama-sama. Wahid itsnan tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan menjalankan sholat dan nasihat-nasihat supaya mentaati kebenaran dan nasihat-nasihat supaya mentaati kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Inna a'tainaka al-Kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka berikanlah salat pada Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mencintainya yang terus. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan
murajaah materi pada pekan lalu, i'rab ayat yang keempat dari surat Quraisy pada halaman 45. Halaman 45. Kita baca ayat dan artinya. Wahid itsnan tsalatsa. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Yang telah memberi makanan kepada mereka dan mengamankan mereka dari ketakutan. Kemudian i'rabnya Alladzi ismun mausulun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin na'tun li rabbi at'amahum fi'lun madin mabniyun 'ala fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa hum dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wal jumlatul fi'liyatu la mahalla laha min al-i'rab silatul mawsul min harfu jarrin mabniyun 'ala sukuni ju'in ismun majrurun min wa 'alamatu jarrihi al-kasratu wa amanahum al-wawu harfun 'athfin mabniyun 'ala al-fathi amana fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa hum dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bi wal jumlatul fi'liyatu wa amanahum ma'rufatun 'ala jumlatin at'amahum min harfu jarrin mabniyun 'ala sukuni khawfun ismun majrurun min wa 'alamatu jarrihi al-kasratu. Dari i'rab ayat yang keempat surat Quraisy kita belajar kaidah ke-49 tentang kalimat yang tidak memiliki hukum dalam i'rab atau bahasa Arabnya la mahalla laha minal i'rabi. Kemudian yang kita bahas ada dua macam kalimat yang tidak memiliki i'rab, antara lain istilah mausul dan jumlah istinafiyah atau i'tiradiyah. Istilah mausul seperti yang ada pada ayat ini, yaitu kalimat setelah alladzi itu kedudukannya sebagai silatul mausul la mahalla laha minal i'rab, tidak memiliki hukum dalam i'rab. Begitu pula jumlah istinafiyah ataupun jumlah i'tiradiyah seperti sallallahu alaihi wasallam, rahimahullah, hafizahullah, ra'akumullah, rahimakumullah dan seterusnya. Ini termasuk jumlah istinafiyah i'tiradiyah, tidak memiliki hukum dalam i'rab. Berikutnya kita masuk pembahasan baru pada halaman 48. Surat Al-Fil ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan
Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Berikutnya kita baca ayat ini menggunakan metode nurul bayan untuk mengetahui hukum tajwidnya berhuruf. Ala mim sakinah alam taro alam taro ka ya sakinah kaifa alam taro kaifa fa'a la fa'ala alam taro kaifa fa'ala roba syadda dhammah rabbuka alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'a sad sakinah bi asha alif mad tabi'i harakatan bi ashabi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha lam qamariyah mudharah alfi ya mad 'arid lisukun ithnan aw arba' aw sittu harakat lam sakinah 'inda al-waqfi alfil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Berikutnya kita bahas tafsir ringkas dari ayat ini. Ayat yang pertama dari surat Al-Fil. Dinamakan surat Al-Fil karena disebutnya kata Al-Fil pada ayat yang pertama, yang mana Al-Fil artinya gajah. Gajah di antara nama hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Fil. Kemudian makna dari ayat ini, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah SAW sebuah kisah, sebuah cerita yang nyata yang terjadi sebelum beliau dilahirkan, yaitu kisah tentang tentara gajah yang menyerbu Ka'bah. Pasukan gajah
yang menyerbu Ka'bah untuk menghancurkannya, yang dipimpin oleh Abraha, dipimpin oleh Abraha. Mereka bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah sehingga mereka justru yang dihancurkan. Mereka ingin menghancurkan, tapi justru mereka sendiri yang hancur. Yang mana nanti akan dijelaskan pada ayat yang kedua. Mereka ingin membuat tipu daya, ingin menghancurkan Ka'bah, tetapi justru mereka sendiri yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Ka'bah memiliki kemuliaan. Hurmatul Ka'bah. Ka'bah memiliki kemuliaan dan bahwa Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Ayat ini juga menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kelemahan orang-orang yang berbuat zalim. Ayat ini juga menunjukkan, kisah ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, sedangkan orang-orang yang zalim itu sebenarnya lemah. Meskipun keadaannya pada saat itu sangat kuat. Tentara dilengkapi dengan persenjataan dan tunggangan yang besar, yaitu gajah. Akan tapi semuanya tidak berguna. Semuanya tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Alam al-hamzatu harfu istifhamin yufidu taqdira wa ta'ajjuba. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin mabniyun 'ala sukuni. Alam terdiri dari dua huruf. A dan lam. A ataupun hamzah merupakan harfus istifhamin, huruf tanya. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada huruf tanya, adanya kata tanya. Ya, tapi dalam bahasa Arab kata tanya itu ada dua. Ada yang berupa huruf, ada yang berupa isim. Ada yang berupa huruf, ada yang berupa isim. Yang berupa huruf ini, huruf A, hanya sekedar satu huruf A, itu artinya adalah apakah. Dalam ayat ini yufidu taqdira wa ta'ajjuba. Dalam ayat ini kata tanya A menunjukkan penetapan dan kekaguman. Kemudian lam merupakan harfu nafyin, huruf nafi, huruf yang berfungsi untuk meniadakan. Dan juga lam itu disebut dengan huruf jazm karena menyebabkan fi'il setelahnya majzum. Disebut huruf jazm karena menyebabkan fi'il setelahnya menjadi majzum. Kemudian mabni dengan sukun. Berikutnya taro. Fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati al-aliful maqsuratu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Tara merupakan fi'il mudhari' majzum dengan lam. Tanda jazmnya yaitu dengan dihilangkannya atau dihapuskannya huruf illah. Huruf ilahnya yaitu huruf alif. Asalnya taro panjang, ada alifnya.
ro'a ya ro'a. Dalam Al-Quran di atas yang pertama itu ada alif kecil menunjukkan bahwa ini bukan ya, ini bukan ya tetapi alif, dinamakan dengan alif bingkong atau alif layyinah, alif lembut, atau dinamakan dengan alif di sini maqsurah, juga dinamakan dengan huruf illah. Inilah nanti akan menjadi pembahasan pada kaidah ke-50 huruf illah. Di antaranya alif. Yang kedua pada kata ro'a ya ro. Ini bukan ya tetapi alif. Kalau dalam Al-Quran nanti ada alif kecil di atasnya. Ya. Pada Al-Quran Rasul Uthmani pasti ada alif kecil di atas ya yang pertama titik, menunjukkan bahwa itu bukan ya tetapi alif. Karena kemasukan lam maka alifnya hilang. Dari taro panjang menjadi pendek. Taro, alam taro, tidak alam taro kaifa, tapi pendek alam taro. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu anta, dhamir yang tersembunyi yang ditentukan apabila ditambahkan yaitu anta. Berikutnya kaifa. Ismu istifhamin mabniyun 'alal fathi yufidu at-ta'ajjuba wat-tahwila fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. I'rab dalam buku ini banyak yang tidak ada harokatnya. Mungkin sambil kita baca kalau perlu diberi harokat, terutama pada akhir kata, an, in atau un, u, i atau a. Ya. Dan mungkin diantara manfaat tidak ada harokat di sini sekaligus kita belajar untuk membaca huruf Arab tanpa harokat. Karena nanti kalau kita baca kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dalam kitab-kitab para ulama, dalam hadis, dalam Quran misalnya, Quran Arab dan sebagainya, tidak ada harokat, ya, tidak ada harokatnya. Karena kalau semuanya dikasih harokat, lama, sangat lama, ya, sangat lama. Mengetik Arab itu yang paling lama ngasih harokat. Oleh karena itu, ini sebenarnya memang dalam kitab-kitab bahasa tidak ada harokatnya. Kalau ada harokatnya kelamaan. Bagaimana cara bacanya? Belajar bahasa Arab paling akurat yaitu dengan mengetahui nahwu dan shorof, ilmu kaidah bahasa Arab, nahwu dan shorof. Kaifa, kata kaifa itu juga termasuk kata tanya, ismu istifhamin. Kalau tadi harfus istifhamin, yang ini ismu istifhamin. Ya, kita sudah mendapatkan dua contoh, ada huruf istifham, ada isim istifham. Kedua-duanya sama, artinya kata tanya. Huruf istifham dan isim istifham artinya sama. Dua-duanya berfungsi sebagai kata tanya. Yang satu huruf, yang satu isim. Mabni dengan fathah, kaifa, tidak pernah berubah. Namanya mabni, tidak pernah berubah harokatnya. Kemudian pada ayat ini berfungsi untuk menunjukkan kekaguman dan at-tahwil, sebuah perkara yang besar. Fi mahalli nasbin, menduduki posisi nasab sebagai maf'ul bih. Berikutnya fa'ala. Fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Fa'ala fi'il madhi mabni dengan fathah, fa'ala. Rabbuka fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhaf wal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarri
jarrin fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. mudhafun ilaihi. Rabbuka merupakan fa'il. Rabbu harokatnya dhammah. Rabbu marfu' hukumnya wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya yaitu dhammah. Rabbu tidak ditanwin karena wa huwa mudhaf, kedudukan sebagai mudhaf. Sedangkan kaf atau ka merupakan dhamir muttasil, dhamir yang bersambung, mabni dengan fathah. Ka fi mahalli jarrin menduduki posisi jar sebagai mudhaf ilaihi. Bi ashabi Bi ashabi al-ba'u harfu jarrin harfu jarrin mabniyun 'alal kasri. mabniun 'ala kasri. Ashabi ismun majrurun bil ba'i wa 'alamatu jarri al-kasratu wa huwa mudhaf. Bi ashabi terdiri dari dua kata, bi dan ashabi. Bi atau alba huruf jar mabni dengan kasrah. Bi ashabi isim majrur dengan ba, tanda jarnya yaitu kasrah. Bi ashabi tidak ditanwin karena sebagai mudhaf. Al-fili mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Al-fili merupakan mudhaf ilaihi, majrur hukumnya, tanda jarnya yaitu kasrah. Al-fili. Berikutnya pembahasan kaidah ke-50 halaman 50. Pas halaman 50 dan update di sini malam hari ini pesertanya komplit gitu, cara-cara komplit. Ya, insyaallah. Mas Eko kembali lagi. Judulnya adalah huruf illah. Huruful illah. Huruf illah. Huruf itu jamak dari harfun. Harfun jamaknya huruf, yang jadi bahasa Indonesia yang jamak. Huruf menjadi bahasa Indonesia pada asalnya itu dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari harf. Kalau satu huruf maka kita katakan harfun, harfu. Tapi kalau hurufnya lebih dari 2 huruf baru kita katakan huruf. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia satu huruf ya huruf, 5 huruf ya huruf. Ya. Huruf merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Sedikit cerita dulu, dosen-dosen kami dari Sudan, mereka kagum dengan bahasa Indonesia. Sampai ada dosen yang dari Sudan tersebut, Syekh Lau, beliau memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mencari sebanyak-banyaknya kata-kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Ya, kalau mau nyari banyak, bahasa Jawa juga banyak ya, yang berasal dari bahasa Arab. Maka tentunya ini menjadi motivasi bagi orang Indonesia ataupun orang Jawa untuk lebih semangat dalam belajar bahasa Arab, karena mereka sebenarnya sudah punya banyak kosakata bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya kata ini, kata huruf. Huruf itu sudah sangat digunakan biasa oleh orang Indonesia. Sebenarnya itu dari bahasa Arab. Ya, sebenarnya dari bahasa Arab. Ya, asli dari bahasa Arab. Jadi tidak selamanya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin dan sebagainya itu keren ya. Bahasa Arab pun juga tidak kalah keren, bahkan kebanyakan kosakata dalam bahasa Indonesia itu banyak yang diserap dari bahasa Arab. Huruf illah ada 3, disebut dengan huruf illah, yang artinya secara bahasa penyakit atau sebab, karena mudah berubah. Mudah berubah. Huruf illah disebut dengan huruf dengan illah karena mudah berubah. Adapun secara bahasa artinya penyakit atau sebab.
Contoh kata yang mengandung huruf illah atau fi'il yang mengandung huruf illah antara lain ro'a, yara, ru'yatan. Ro'a fi'il madhi, yara fi'il mudhari, ru'yatan masdar. Ro'a melihat, telah melihat. Yara sedang melihat. Ru'yatan hal melihat. Kata benda. Kata benda. Melihat. Ru'yah. Kita sering menggunakan istilah ru'yatul hilal. Ru'yah artinya melihat, tetapi dalam bentuk masdar, melihat. Sedangkan hilal tanggal 1 bulan Hijriyah. Ru'yatul hilal berarti melihat tanggal 1 bulan Hijriyah. Ru'yah berasal dari kata ro'a, yara, ru'yatan. Hanya panjang. Ro'a, yara, ru'yatan. Melihat. Termasuk kata riya. Beribadah dengan niat riya. Termasuk syirik kecil, tetapi dosanya dosa besar. Itu juga berasal dari kata ro'a, yara, ru'yatan. Riya, beribadah supaya dilihat oleh orang lain, kemudian mendapatkan pujian. Riya artinya beribadah agar dilihat oleh orang lain, agar mendapatkan pujian. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim pernah ditanya oleh seseorang tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, seseorang berperang, kemudian niatnya agar membela tanah air, membela agar disebut pahlawan, dan juga karena agar dilihat orang lain. Mana yang termasuk jihad fi sabilillah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa yang berperan untuk meninggikan kalimat Allah, artinya membela Islam, itulah yang disebut jihad. Adapun yang disebutkan tadi, yang ditanyakan tadi semuanya bukan jihad, karena niatnya salah. Dia berperang hanya untuk membela tanah air. Dia berperang hanya untuk disebut sebagai pahlawan. Dan yang ketiga, dia berperang hanya karena riya, agar dilihat oleh orang lain. Tiga-tiganya bukan termasuk jihad fi sabilillah, bukan niat yang ikhlas, niat yang benar dalam jihad. Demikian pula Syekh Utsaimin beliau menjelaskan bahwa seorang yang berjuang untuk membela tanah airnya, hendaknya dia landasi dengan niat membela tanah airnya, tanah air kaum muslimin, harus begitu. Kalau dia hanya membela karena tanah airnya, karena bangsanya saja, ini sama saja dengan orang kafir. Makanya seorang muslim ketika berperang dan dia membela negaranya, harus dia landasi dengan niat yang benar, yaitu dia berperang karena membela tanah airnya, tanah air kaum muslimin, sehingga dia membela Islam. Dia betul-betul jihad fi sabilillah. Ini tentang berhubungan dengan kata riya tadi. Riya termasuk syirik kecil, akan tapi dosanya termasuk dosa besar. Berasal dari kata ro'a, yara, ru'yatan. Kemudian contoh yang lainnya, ro'a, yara itu huruf ilahnya alif, bukan ya, alif. Ro'a, yara itu huruf ilahnya alif, alif bingkong, alif lainah, yang wujudnya huruf ya tanpa titik, tetapi itu bukannya, melainkan alif, namanya alif lainah, alif lembut atau alif bingkong. Kemudian contoh yang lainnya, qala yaqulu qaulan, artinya berkata. Qala yaqulu qaulan, artinya berkata. Huruf ilahnya ada di tengah, huruf alif. Contoh berikutnya, wa'ada ya'idu wa'dan. Wa'ada ya'idu wa'dan, artinya berjanji. Huruf ilahnya ada di depan wa. Huruf ilahnya ada di depan huruf waw. Contoh yang keempat, ya bisa ya ibasu yubsan. Ya bisa ya ibasu yubsan, artinya kering. Kering. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kering itu kata sifat, tapi dalam bahasa Arab kering itu bisa menjadi kata kerja. Kering bisa menjadi kata kerja. Ya bisa thawbu, misalnya baju itu telah kering. Ya bisa thawbu, baju itu telah kering.
Ya bisa waroku, daun itu telah kering. Ya bisa artinya ya bisa telah kering, ya ibasu sedang kering, yubsan kering. Huruf ilahnya ada di depan, yaitu huruf ya. Huruf ilah ada 3, alif, waw dan ya. Seperti dalam tajwid huruf mad. Kalau dalam tajwid alif, waw dan ya itu disebut dengan huruf mad. Huruf mad ada 3, alif, waw, ya. Kalau dalam pembahasan bahasa Arab dinamakan huruf illah, alif, waw dan ya. Tetapi dalam pembahasan bahasa Arab tidak mesti huruf mad. Semua huruf alif, waw dan ya itu disebut huruf illah. Kalau dalam ilmu tajwid huruf mad itu hanya yang sukun, waw sukun dan ya sukun, alif sukun. Kalau waw dan ya-nya tidak sukun maka itu bukan huruf mad. Kemudian akan kita tambahkan contoh-contoh yang lainnya. Semua yang kita tulis ini ada dalam Al-Quran. Semua yang kita tulis ada dalam Al-Quran dengan tujuan supaya kita mudah menghafalnya. Kalau itu pun tidak mudah, ya semangat menghafalnya. Ketika kita hafal kata-kata tersebut, maka otomatis kita bisa mengartikan banyak kata dalam Al-Quran. Ba'a, huruf ilahnya alif. Kemudian sa'a, yas'a, sa'yan, artinya berusaha. Termasuk kata sa'a dalam ibadah, rangkaian ibadah haji itu juga berasal dari kata ini, sa'a, yas'a, sa'yan. Juga bisa berarti berlari, sa'i, ibadah sa'i, ya berlari. Kemudian yang ketiga, wajada, yajidu, wujudan. Wajada, yajidu, wujudan, artinya mendapati. Huruf ilahnya waw. Wujudan sudah jadi bahasa Indonesia, wujud. Dalam bahasa Indonesia wujud artinya rupa atau bentuk. Tapi dalam bahasa wujud itu artinya ada. Wujud artinya ada. Kalau dalam bahasa Indonesia wujud itu artinya bentuk, rupa. Tapi dalam bahasa bukan itu. Wujudun artinya ada. Mawujud berarti ada. Wujud dari kata wajada, jadi yajidu wujudan. Sudah masuk bahasa Indonesia wujud. Nah, biasanya mungkin artinya ada begitu. Kemudian wasi'a, yasa'u, sa'adan, artinya luas. Seperti dalam ayat wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Wala ya'uduhu. Kursi Allah seluas langit dan bumi. Luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian yang kelima, nama, yanamu, namuman, artinya tidur. Sering kita dengar pada azan subuh, as-salatu khairum minan naum. An-naum artinya tidur. Ya, nama, nama huruf ilahnya alif. Kemudian yang keenam, roma, yarmi, ramyan, artinya melempar. Roma, yarmi, ramyan, melempar. Kemudian yang ketujuh, waqa'a, yaqa'u, wuqu'an, artinya jatuh. Bisa juga berarti terjadi. Seperti dalam ayat idza waqa'atil waqi'ah. Waqa'a artinya terjadi. Apabila terjadi hari kiamat, al-waqi'ah. Surat al-waqi'ah ayat pertama. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila hari kiamat telah terjadi. Waqa'a selain jatuh juga bisa berarti terjadi. Kemudian yang kedelapan, ba'a, belum ada rotanya ya di situ. Ba fathah, kemudian ain juga fathah. Ba'a yabi'u bai'an. Ba'a yabi'u bai'an, artinya menjual. Tidak sambat terus kepada manusia, tapi seharusnya dia mengeluh
sambat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa bersabar. Dia bisa bersabar. Dan itu bagus, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta tolong, minta perlindungan, minta dikeluarkan, dilepaskan dari kesusahan, itu bagus. Ashku, saya ashku, kalau dia yashku. Yang ke-10 yang terakhir, awa yakwi iwiyan. Awa yakwi iwiyan, artinya menempati. Termasuk kata yang diambil dari kata awa yakwi, yaitu jannatul ma'wa. Al-ma'wa itu bentuk isim maf'ul dari kata awa yakwi. Kalau awa yakwi artinya menempati, maka ma'wan artinya tempat tinggal. Ma'wa, jannatul ma'wa, surga tempat tinggal. Kalau ma'wahum jahannam, berarti tempat tinggal mereka di jahannam. Ma'wahum jahannam, tempat tinggal mereka di jahannam. Nabi juga pernah mengatakan dalam zikir sebelum tidur membaca 30, beliau mengatakan awa ila firashihi. Awa ila firashihi, seseorang yang menempati kasurnya. Ketika dia ingin tidur, maka dia oleh Rasulullah SAW diajarkan membaca 30. Awa yakwi iwiyan, artinya menempati. Huruf ilahnya alif ada di akhir, ataupun wa juga demikian, huruf ilah ada di tengah. Ini pelajaran tentang huruf ilah. Perlu kita ketahui dalam bahasa Arab, terkadang fi'il itu ada yang sahih, sebutannya sahih. Sahih itu sehat, selamat, tidak ada penyakit, tidak ada illah. Kalau tidak ada huruf alif, waw dan ya, nanti dalam bahasa disebut fi'il sahih. Sahihnya sehat. Ana sahih, ana sehat, saya sehat. Ana fi sihhatin, saya berada dalam kesehatan. Ana sahih. Atau juga sahih juga berarti benar, hadis sahih, benar, selamat dari cacat. Fi'il sahih misalnya tanpa huruf ilah, misalnya dhahaba, tidak ada alif, waw dan ya, itu berarti termasuk fi'il sahih. Kalau yang ada huruf ilah itu disebut dengan fi'il mu'tal. Ini diantara pembahasan yang dasarnya kita mengetahui huruf ilah. Pembahasan huruf ilah itu merupakan dasar nanti ketika kita ingin belajar macam-macam fi'il dari bahasa, ditinjau dari hurufnya, susunan hurufnya. Kalau ada huruf ilah disebut fi'il mu'tal. Kalau tidak ada huruf ilah disebut fi'il sahih. Kemudian nanti pengaruhnya pada i'rab. Pengaruhnya pada i'rab. Kalau fi'il yang sahih ketika majzum dia disukun bagian akhirnya. Misalnya dhahaba yadhhabu ditambah dengan lam jadi lam yadhhab. Huruf terakhirnya disukun. Kalau huruf ilah tidak. Cara jazmnya, tanda jazmnya bukan sukun tetapi dihilangkan huruf ilahnya. Seperti yara, ro'a yara, lam tambah yara jadi lam yara pendek. Sebelumnya lam sebelumnya panjang yara, ada huruf ilahnya. Ketika kemasukan lam menjadi majzum, tanda jazmnya yaitu hadfu harfil illah, dihapuskannya huruf ilah dari yaro panjang menjadi yaro pendek, lam yaro. Seperti dalam ayat ini, alam taro, tidak alam taro, asalnya memang panjang taro, tetapi karena ada huruf jazm yaitu huruf lam, maka tanda jazmnya dari taro yaitu dihilangkannya huruf ilah. Jadi ini manfaatnya nanti kalau kita mengikrab kata dalam kalimat bahasa Arab supaya tidak keliru. Supaya tidak keliru. Ya. Saudara-saudara yang berhormati rahimani wa rahmatullah, demikian kaidah ke-50 kita berkenalan dengan huruf illah. Ada huruf alif, waw dan ya. Kenapa di sini perlu diketahui? Karena nanti dalam bahasa Arab kalau kita belajar kaidah tingkat lanjut ada pembahasan sendiri
Ada fi'il namanya fi'il sahih tanpa huruf illah. Ada fi'il namanya fi'il mu'tal, yaitu fi'il-fi'il yang terdapat huruf illah di dalamnya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ilat itu kan biasanya orang menyebut ilat itu sama aja. Ilat. Pilat. Kemudian pembahasan i'rab ayat yang pertama dari surat Al-Fil dan kaidah ke-50 tentang huruf illah. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pada kesempatan yang akan datang i'rab ayat yang kedua dari surat Al-Fil serta kaidah ke-51 tentang i'rab isim mabni. Demikian dari kami, ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf.